Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, ketabahan dan keistiqomahan untuk tetap bisa mengikuti kajian Quran setiap rutinan setiap minggu sekali. Alhamdulillah kita masih diberi Allah anugerah atas keilmuannya sehingga kita bisa menyampaikan ilmu yang dianugerahkan Allah di kajian ini. Semoga bermanfaat dan membawa keberkahan bagi banyak orang, terutama pada diri kita sendiri dan kajian ini. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita dapat berharap hidup seperti halnya harapan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang semoga dengan itu kita dapat tergolong jadi orang-orang yang istiqomah dan kita dapat berakhir hidup yang husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan hari ini temanya yaitu hidup dalam kezaliman. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Hadi yang dimana bagaimana sih hidup dalam kezaliman itu dan kemudian apa sih kriteria yang dimaksud nanti orang itu masuk ke zalim itu seperti apa, kemudian ciri-cirinya sampai karakternya sampai seperti apa nanti akan dijelaskan dan nanti akan ada diskusi seperti biasa dan lalu penutup. Nah, untuk mempersingkat waktu karena Pak Adi sudah datang juga yang tempat dan waktu saya persilakan. Monggo Pak Adi untuk mengisi tema pada pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana semua sehat? Alhamdulillah sehat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang telah diberikan kepada kita sehingga kita pada malam hari ini diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi, untuk berdiskusi, berbagi ilmu. Semoga kita mendapatkan manfaat, kebaikan dan tambahan ilmu yang bermanfaat untuk bekal hidup kita di dunia. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, tema yang mau kita bahas pada malam hari ini adalah hidup dalam kezaliman. Tentunya kita sudah sering mendengar kata zalim dan ini adalah berkonotasi kepada hal yang negatif, keburukan. Pertanyaannya adalah apakah kita secara pribadi pernah hidup zalim atau kita saat ini juga masih dalam kezaliman? Karena tidak ada manusia yang tidak lepas dari kezaliman. Semua para nabi itu pernah mengalami hidup kezaliman. Bahkan mereka yang pernah hidup zalim, para nabi, kemudian mereka taubat, mereka kembali lagi pernah hidup zalim. Ini seperti yang Al-Quran sebutkan, kisah tentang Nabi Adam, bagaimana dia menggelincirkan dirinya dalam kezaliman akibat dari tipu muslihat setan, sehingga dia melakukan atau melanggar larangan Allah. Namun beliau sadar
setelah melanggar itu dia menyadari dengan satu harapan doa, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam dengan istrinya berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami telah menzalimkan diri kami. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Jadi ini adalah bentuk kesadaran beliau Nabi Adam telah zalim, menyadari kekurangannya, kesalahannya. Atau juga kisah Nabi Yunus, ya, beliau juga berdoa dikala beliau dikisahkan, ya, dimakan ikan paus, ya, di dalamnya dia gelap hingga dia berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadh dhalimin. Tiada Tuhan selain Engkau, ya Allah, Maha Suci, Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Ya. Dari kisah ini kita mendapatkan pelajaran bahwa seorang nabi pun, ya, itu bisa zalim. Terlebih lagi kita sebagai seorang manusia biasa, ya, dipastikan pernah zalim. Ya. Namun bisa jadi kita tidak sadar. Nah, ini yang perlu kita cermati. Apakah kita ini memang zalim, dan zalimnya itu di mana? Ya. Untuk itu kita perlu menjelajahi, ya. Karena zalim ini satu larangan yang sangat dilarang, ya, dalam Al-Qur'an. Banyak sekali ayat-ayat yang memberikan peringatan. Bagaimana zalim ini dilaknat oleh Allah, ya. Seperti dalam surat Al-Ghafir ayat 52. Nah, yauma la yanfa'u dzalimina ma'dziratuhum walahumul la'natu walahum su'ud dar. Ya. Yaitu hari yang tidak berguna bagi orang-orang yang zalim, permintaan maafnya, dan bagi mereka lah laknat, dan bagi mereka lah tempat tinggal yang buruk. Nah, itu salah satu peringatan Allah. Jadi orang zalim itu benar-benar dilaknat. Seberapa besar kecilnya, kalau dia zalim pasti dilaknat. Nah, ini yang harus kita sadari. Jangan-jangan kita ini juga zalim dan dilaknat Allah, tapi kita tidak sadar. Itu baik Bapak Ibu, Bapak yang dirahmati Allah. Coba kita telusuri dulu, ya, perkataan zalim itu, dolamah, ya. Ini dari kamus, ya. Dolamah itu rugi, ya, bisa jadi rugi. Zalim bisa jadi mengeluh atau melaporkan komplain, ya, menindas, menekan, menganiaya, melakukan secara tak wajar atau tak adil, atau menjadi gelap, ya. Ya, kalau istilah gelap ini di Al-Qur'an juga ada, ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 257. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri iladh dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah pelindung orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya iman, dan orang-orang kafir, pelindung-pelindungnya adalah setan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.
Jadi ini mengambil arti zulmat ya, dari kata zalim juga adalah gelap, kegelapan. Nah, maknanya sangat luas kegelapan ini. Bisa kegelapan ilmu yang akhirnya kita tidak tahu jalan, ya. Kegelapan petunjuk, gelap petunjuk sehingga kita tidak tahu arah, ya. Jadi sangat luas konteksnya. Sedangkan yang diberikan petunjuk dia dalam penerangan, ya, jelas jalannya. Itu secara umum gambaran zalim, ya. Adapun nanti Allah juga memberi peringatannya. Di samping kita jangan berlaku zalim, ya. Terlebih zalim yang sangat berat itu, zalim yang tingkatannya yang paling berat itu adalah syirik, ya. Kita ini malah jangan mendekati, ya, mendekati orang yang berperilaku zalim. Dekat itu nggak boleh. Ini berarti kita kan harus tahu, ya, siapa-siapa yang zalim. Kita harus introspeksi diri, kita ini zalim apa enggak. Kita juga harus tahu orang yang lain itu zalim apa enggak. Kalau kita tahu, jangan dekat. Ya, peringatan Allah itu pada surat Al-Hud ayat 113, ya. Wala tarkanu ilal ladzina dzalamu fatamassakumun naru wa malakum min dunillahi min auliya'a tsumma la tumsyarun. Dan janganlah kamu cenderung kepada orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, sedangkan kamu tidak mempunyai seorang penolong pun selain Allah, sehingga kamu tidak akan diberi pertolongan. Nah, peringatan kita jangan dekat-dekat dengan orang yang zalim. Ya, itu. Sekarang kita harus tahu juga kezaliman tadi yang disebutkan kegelapan itu, gelap berarti nggak tahu cahaya, itu banyak sekali, ya, banyak sekali. Contohnya dalam Al-Quran, ya. Kriteria orang yang zalim itu perlu kita ketahui supaya kita sendiri tidak zalim dan kita tidak cenderung kepada orang yang berlaku zalim, ya. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, pertama ada isyarat Allah dalam Quran, ya, surat Al-Maidah ayat 33. Itu mereka yang zalim itu yang memerangi Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan timbal balik atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Yang demikian itu sebagai penghinaan untuk mereka di dunia dan di akhirat, dan mereka memperoleh siksa yang besar, ya. Ini mereka ini adalah orang-orang yang munafik, yang murtad. Nah, itu kezaliman, ya, yang paling besar, ya. Mempersekutukan Allah, bahkan membunuh Rasul. Ini juga maknanya sangat luas. Memusuhi atau membunuh Rasul itu bisa jadi dia membunuh ajarannya, ilmunya, sehingga tidak berfungsi dalam hidup. Memerangi Allah itu bisa jadi dia tidak mengikuti ajaran Allah, gitu. Itu yang pertama. Kemudian membuat fitnah, ya, orang yang fitnah. Nah, ada juga yang ketiga adalah melakukan kemaksiatan, ya. Nah, yang keempat adalah melakukan bid'ah, suatu yang belum pernah diajarkan Allah, tapi kita lakukan, ya. Termasuk berbagai dulu melebih-lebihkan, ya, sesuatu yang standar, ya, tapi dilebihkan, itu juga termasuk, ya. Oke. Tentunya kita akan menelusuri, ya, yang mana yang bid'ah ini, yang sudah kita lakukan ini bid'ah apa enggak, ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan ini bid'ah apa enggak.
Gitu. Kalau kita tidak mendasari dengan Quran dan Sunnah, maka akan sulit mendeteksi itu bid'ah apa enggak. Nah, kalau sudah nggak tahu, nah bisa-bisa kita termasuk orang-orang yang zalim, dan itu pasti dilakukan oleh Allah. Gitu. Ya. Jadi itu sedikit yang bisa saya pahami dari perkataan zalim ini. Hidup dalam kezaliman tentu kita tidak menginginkan, tapi kita bisa hidup dalam kezaliman kalau kita tidak menyadari. Gitu. Dan ini bisa berlangsung sepanjang hidup kita sampai akhir hayat. Ternyata kita ini termasuk orang yang zalim karena benar-benar tidak tahu. Dan karena kenapa tidak tahu? Karena tidak mencari tahu, tidak belajar, tidak berinteraksi dengan ajaran Allah, tidak berinteraksi dengan orang-orang yang berilmu dengan ajaran Allah. Akhirnya benar-benar kita termasuk ke dalam kezaliman, dan itu kadang tidak kita sadari. Itu mudah-mudahan dengan ini saya akan meminta juga kepada teman-teman untuk mengangkat mengangkat perilaku-perilaku kezaliman sehingga kita tidak terjebak di dalamnya. Kita dasarkan kepada Al-Quran dulu sementara. Kalau nanti hadis itu karena rawan ada palsu, lemah dan lain-lain, yang kita kembalikan kepada Al-Quran. Itu yang bisa saya sampaikan, Bapak-bapak. Mudah-mudahan memberi manfaat. Mohon maaf jika ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi atas penyampaiannya atas materi pada pertemuan hari ini. Alhamdulillah sudah dijelaskan beberapa hal tentang kezaliman, dalam hidup dalam kezaliman. Pertama yaitu dicontohkan yaitu kisahnya Nabi Adam. Ini seperti biasa nanti kalau sudah siap yang ingin memberi tanggapan nanti diaktifkan saja mikrofonnya, langsung nanti saya beri waktu untuk langsung menanggapi. Yang sudah siap langsung aktifkan saja mikrofonnya. Ya, kemudian tadi itu dicontohkan yaitu kisah Nabi Adam. Pertama kan memang hidupnya itu bagaikan surga. Kemudian karena digoda, digelincirkan sama setan, tidak terasa memang di situ kemudian Nabi Adam tergelincir. Jadi kemudian kehidupan beliau kemudian sama masyarakat di situ, jadi kemudian sama Siti Hawa itu tergelincir ke dalam kezaliman itu. Kemudian tapi akhirnya masih karena ada jalan, masih bisa bertaubat, kemudian bisa bertobat dan diampuni dosanya sama Allah dan kembali lagi ke kehidupan bagaikan surga itu. Nah, setelah itu seseorang yang zalim itu kan memang kadang nggak disadari dengan kezalimannya sendiri, apalagi karena kalau kata Imam Ghazali itu ada orang memang dia itu menganggap sebuah keburukan, kejahatan dan kezaliman itu sebuah hal yang baik, karena dia itu memang terdidik dari kecilnya itu dia hidup dalam lingkungan yang penuh dengan kejahatan, penuh dengan kezaliman, penuh dengan kekerasan dan sebagainya, sehingga tertempa dirinya itu jadi orang yang menganggap bahwasanya untuk meraih sebuah hal itu perlu dengan kekerasan, kezaliman, kemudian dengan beberapa hal yang banyak yang tidak disangka-sangka dan di luar nalar bagi kita orang yang umum hidup dalam keumuman ini. Tapi bagi mereka itu seperti itu baik. Itu sudah kacau memang. Itu perlu, itu kalau istilah ngobatinya itu susah. Kalau sakit itu benar-benar sudah nempel itu bentuk penyakitnya pada dirinya, sehingga dirinya itu melambangkan penyakit itu sendiri karena terdidiknya dari awal seperti itu. Nah, itu kriteria yang dijelaskan oleh Imam Ghazali. Ada yang model seperti itu, ada yang memang orang itu disengaja dengan kezalimannya padahal tahu dia itu ini adalah hal yang buruk,
Dia tahu keburukan itu, tahu kezaliman itu, tahu hal itu merugikan, merusak dan sebagainya, tapi dia tetap melaksanakannya. Itu memang dia sengaja. Itu konsekuensinya tentunya ya seperti yang dikatakan Pak Adi tadi. Hidupnya ya kayak perjalanan hidup yang laknat. Nggak merasa tenang, nggak merasa itu ya. Di akhirat nanti ya tentunya ada balasan tersendiri. Oke, Pak Abadi sudah mulai menghidupkan mikrofonnya, monggo langsung ditanggapi saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Terima kasih. Semoga kali ini kita masih dalam keadaan beriman dan berislam dan sehat walafiat. Terutama salam kepada Pak Hadi, Pak Sukri, dan Pak Leli dan lain sebagainya, Pak Sugeng ya. Assalamualaikum Pak Aye. Semoga pada malam hari ini kita bisa mengambil hikmah, karena tema pada malam hari ini kalau saya berpendapat ngeri sekali, ancaman-ancaman dari Allah sangat ngeri kalau kita dalil. Secara umum itu dolim kan menempatkan diri yang bukan tempatnya secara umum ya. Yang saya tahu secara umum bahwa orang zalim itu adalah orang yang meletakkan sesuatu itu bukan pada tempatnya. Namun kalau kita lihat dari penyampaian tadi, bisa saya ambil garis besar bahwa zalim itu bisa saya bagi menjadi dua. Zalim terhadap dirinya sendiri, zalim terhadap orang lain. Kok itu? Ya, karena zalim ini sangat halus sekali dan tidak terasa. Kalau di dalam surat Al-Fatir ayat 32 itu sebutkan demikian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa aurasnal kitab bahwa kitab apaina min ibadina faminhum zalimul linafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi iznillah zalika huwa fadlul kabir. Ini kalau dilihat dari surat Al-Fatir 32 ini kurang lebih demikian. Artinya kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Nah, kalau dianalisa kali ini menjelaskan bahwa zalim terhadap diri sendiri, menurut Al-Quran tersebut bahwa zalim terhadap diri sendiri itu memiliki banyak arti. Tadi disebutkan adalah segala sesuatu yang merugikan, mengotori dan menyakini diri sendiri merupakan tindakan zalim terhadap diri sendiri. Namun manusia itu selalu tidak menyadari kalau perbuatannya sendiri. Oleh karena itu kali ini merupakan penjelasan tentang zalim terhadap diri sendiri yang berguna untuk apa? Untuk mengingatkan diri kita agar supaya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah itu selalu meningkat, detik ke detik itu selalu meningkat. Ini perihal tentang menzalimi terhadap diri sendiri. Namun juga kalau menyakiti perasaan atau tidak menunaikan hak orang lain itu berarti menzalimi terhadap orang lain.
Nah, zalim merupakan istilah dalam bahasa Arab kan tadi merujuk pada perlakuan yang tidak adil, kejam, atau sewenang-wenang terhadap orang lain. Ini biasanya dilakukan, mungkin juga bisa diri kita, mungkin juga, namun yang sering terjadi kalau kita di kacamata hitam itu, kacamata kuda itu, biasanya perbuatan zalim itu yang nampak jelas itu dilakukan oleh penguasa, pemimpin, atau yang lainnya. Nah, juga bisa mengenai kita diri sendiri selaku pemimpin dalam rumah tangga. Juga bisa zalim kepada yang lainnya, itu disebut zalim kepada orang lain. Kalau diri sendiri tadi kan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perbuatan kita sendiri, menempatkan sesuatu yang di luar atau bukan tempatnya itu. Nah, juga penguasa di mana disebut sering dikatakan mendolimi terhadap orang lain. Karena apa? Karena kalau penguasa itu tidak adil, kejam, atau sewenang-wenang terhadap orang lain, ini juga disebut dolim, pemimpin yang dolim. Nah, kalau kita selaku pemimpin di dalam rumah tangga, seperti itu juga disebut dolim terhadap orang lain, yaitu pada anggota keluarganya. Nah, konsep ini biasanya tidak hanya terbatas pada tindakan fisik, tetapi juga mencakup perlakuan yang tidak adil secara sosial, secara psikologis maupun secara ekonomi dan politik, itu bisa merugikan orang lain, itu disebut zalim terhadap orang lain. Jadi perbuatan zalim atau aniaya kepada orang lain, sebagaimana ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini, tidak pernah membenarkan adanya tindakan zalim dengan alasan dan motif apapun. Segala perbuatan yang dinilai merugikan orang lain, yaitu perbuatan yang terlarang dan tidak bisa dibenarkan Allah SWT dalam Al-Quran, ini memberikan peringatan yang saya sangat tegaskan, itu berhubungan dengan hal larangan berbuat zalim dan ancamannya. Orang-orang yang berbuat zalim itu tidak hanya mendapatkan dosa, namun juga mendapatkan laknat dari Allah SWT dan siksa yang pedih dalam neraka. Dalam hal ini dijelaskan dalam surat Hud. Illa la'natallahi 'ala dzalimin. Ingatlah laknat Allah itu ditimpakan kepada orang yang zalim. Quran surat Hud ayat 18. Nah, karena itu kita harus menjauhi daripada sifat zalim. Juga kalau bisa ini jangan sampai kita itu kena arus, termasuk kena dosanya pemimpin-pemimpin yang zalim. Namun dengan demikian sulit kita hindari. Karena kalau sudah penguasanya zalim, semuanya itu kena laknat, baik orang yang baik maupun yang tidak baik, semuanya kena. Karena itu kita dalam memilih pemimpin itu jangan sampai orang itu nanti diperkirakan zalim terhadap kita. Karena laknat itu kena semua. Nah, kita selaku bangsa Indonesia yang mayoritas Islam, ini kalau kita pikir jauh, orang Islam itu kok kenapa selalu memilih pemimpin yang saya lihat itu selalu salah sasaran atau salah pilih. Apalagi ini zaman pilkada, pilgub dan pilbub. Ini kita hati-hati, jangan sampai terjebak dengan cinta dunia sehingga kita zalim terhadap diri, terhadap orang lain, sehingga kita mendapatkan pemimpin yang tidak harapkan.
Nah, karena apa? Ngeri kalau kita melihat laknat Allah itu. Karena zalim ini adalah jelas sudah bahwa zalim itu adalah perbuatan dosa yang harus ditinggalkan. Sebabnya apa? Sebab zalim itu dapat merusak kehidupan seseorang maupun kelompok orang lain, merupakan perbuatan yang menyesatkan zalim itu dan menyengsarakan. Selain membawa mudarat bagi diri pelakunya juga pada orang lain. Karena itu kalau kita lihat daripada orang-orang termasuk kita itu jangan sampai kena ciri-ciri yang disebutkan Pak Hadi tadi. Jangan sampai kita itu memiliki sifat bengis, tidak berkemanusiaan, suka melihat orang dalam penderitaan dan kesengsaraan, melakukan kemungkaran, penganiayaan, kemusnahan harta benda, ketidakadilan, dan banyak lagi pengertian yang dapat diambil dari sifat zalim tersebut. Karena itu orang zalim biasanya itu adalah orang yang terzalimi atau adalah orang yang mengalami perlakuan tidak adil oleh siapa pemimpin. Nah, ini jangan sampai kita itu mendalimi dan terzalimi. Kalau bisa itu kita hindari semuanya, namun kalau bisa. Tapi sering-sering kita itu yang terzalimi. Karena itu umat Islam di seluruh Indonesia itu tidak pernah menang dalam mengatur kehidupan bernegara maupun berbangsa. Kalau kita lihat mulai zaman kemerdekaan, umat Islam sudah mengalah. Sampai sekarang, kalau kita lihat kalah terus tidak pernah menang. Sehingga kita lihat bahwa umat Islam selalu terpinggirkan dan terpojok, nggak ada yang maju-maju. Penguasa ekonomi di Indonesia itu orang-orang yang non-muslim, umat Islam kalah. Padahal mayoritas kita itu muslim, 83% lah gampangannya. Seperti peristiwa Palestina ini kan termasuk apa? Termasuk bahwa gimana kebijakan, gimana moralitas kita untuk ikut simpati terhadap Palestina itu, bangsa Indonesia ini dipertanyakan. Sebab apa? Kalau kita lihat itu aneh-aneh orang Indonesia. Musimnya membela Palestina, ada yang membela musuh daripada non-Palestina. Palestina dimusuhi, dibela. Yang bela siapa? Umat Islam Indonesia terutama itu yang menjadi sorotan bangsa Indonesia yang mayoritas Muslim ini dipertanyakan terhadap pembelaan pada Palestina. Nah, ini adalah siapa ya? Zalim, berarti zalim. Berarti termasuk zalim bahwa kita ini dalam berbuat, baik itu keimanan kita maupun secara global, secara jamaah, ini bisa dikatakan kita itu kurang di dalam pembelaan terhadap Palestina. Nah, ini makanya kalau demikian terus ya, kapan majunya orang Islam di dunia ini? Katanya abad 15, namun sampai abad 20-an ini tanda-tanda daripada ini memang perkembangan Islam di dunia sangat maju pesat, tapi di Indonesia ini malah mundur. Umat Islam tahun demi tahun berkurang. Dulu 99,9% itu Islam, tapi sekarang tinggal 83%. Mungkin kedepannya ini karena apa? Karena jelas kalau dilihat dari zalim ini,
Makanya tema malam ini sangat ngeri. Kita hidup di dalam kehidupan yang zalim. Untuk menghindari ini, ya tentunya kita secara jamaah harusnya untuk menghilangkan kezaliman di atas dunia ini, sehingga tidak gelap terang harusnya, tapi terang ke gelap. Inna dulumat ilalu dibalik minanur ila dulumat jadinya kan begitu. Jadi bagaimana perbuatan kita agar kita ini jauh dari sifat zalim, juga jauh dari penguasa zalim? Ya bisanya kita itu hanya berdoa. Kalau secara jauh ya bisa lah secara berjamaah, tapi agar kuat ya memang harus global, seluruh Indonesia umat Islam itu harus bersatu, tidak pecah belah terus. Elit kiainya ya debat terus, tidak ada ujung pangkalnya. Urusan apa ini di dalam perang media nggak karu-karuan. Ini mengakibatkan kelemahan daripada Islam di Indonesia, akhirnya terus terpinggirkan. Ini gara-gara ya tentu daripada sifat zalim itu yang masih tertera di dalam sanubari daripada umat Islam, terutama kita ini masih terus ada titik-titik daripada kezaliman itu. Ya tentunya dalam hal ini kita harus tobat massal dalam menghindari zalim dan dalam menghindari penguasanya. Sementara ini dulu, nanti bisa dilanjut dalam diskusinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abadi atas tanggapannya pada tema pertemuan hari ini. Tadi dijelaskan secara umum dulu, yaitu zalim itu menempatkan sesuatu pada tidak tempatnya. Jadi tidak sesuai pada kadarnya, tidak sesuai pada tempatnya, sehingga memang nggak pada tempatnya, jadikan hal itu tidak sesuai sehingga menyebabkan keburukan, menyebabkan kerusakan, dan menyebabkan ketidakbaikan. Nah, itu kemudian perbuatan yang tidak dapat dibenarkan dengan Quran, yaitu salah satu kezaliman. Tentunya seperti yang dijelaskan ayat Allah, yaitu isinya banyak sebenarnya, yaitu salah satunya itu bengis, tidak berperi kemanusiaan, senang lihat orang dalam kesengsaraan, ketidakadilan, lalu kemudian membohongi Allah, kemudian memusuhi Allah dan Rasulnya, kemudian berbuat kerusakan dan sebagainya, sehingga hal itu menyebabkan banyak hal, terutama yang dijelaskan tadi tentang kepemimpinan, ya, bahwasanya banyak ketidakadilan. Nah, ini monggo ditanggapi Pak Adi tentang apa yang dijelaskan oleh Pak Abadi tadi, seperti apa di tanggapan baliknya. Monggo tanggapi saja kembali. Ya, terima kasih Pak Abadi atas masukan ilmunya. Ya, tentunya kita memilih pemimpin atas dasar ilmu, atas dasar iman. Ya, bagi saya tentunya koreksi bagi yang pemilih sebenarnya. Kalau ternyata pemimpin itu zalim, berarti sebenarnya yang memilih ini juga kebanyakan orang-orang yang zalim. Kalau bukan orang yang zalim, tentunya kita memilih pemimpin yang pasti bukan yang zalim. Gitu. Tapi ternyata memang tantangan kita itu, kebanyakan kita itu memang tidak didasarkan pada iman, pada ilmu. Ya. Akhirnya informasi sangat kurang. Ya. Kriteria pemimpin yang didasarkan pada Al-Quran misalkan itu kurang. Yang menjadi pertanyaan, apakah kalaupun kita tahu pemimpin yang didasarkan kepada Al-Quran, apa kita juga siap untuk memilihnya? Apa kita siap kita juga diperlakukan nanti sesuai dengan Quran?
Kalau kita belum siap, ya sama saja dengan kita munafik. Jadi resikonya kita kalau sudah memilih pemimpin yang berdasarkan pada Quran, kita harus siap dikatakan Quran. Dan itu problem juga. Pernah ini saya ajukan kepada para pengusung khilafah, ya. Apakah Anda siap nanti kalau Indonesia integrasi khilafah seperti yang Anda bayangkan? Padahal selama ini kita sudah mendapatkan fasilitas hidup seperti ini, ya, tanpa ada khilafah. Jadi Allah memberikan pemimpin itu sesuai dengan kadar kemampuan kita. Seberapa kemampuan kita untuk mendapatkan pemimpin yang sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan batas kemampuan kita. Jadi sebenarnya ini satu efek dari kita sendiri. Jadi kalau saya itu kadang tidak terlalu menilai pemimpin ini zalim atau enggak, tapi saya nilai pertama diri saya sendiri. Saya termasuk orang-orang yang zalim, sehingga pemimpin yang saya ikuti sekarang ini ya pemimpin zalim, gara-gara saya zalim seperti itu. Kalau saya tidak mau mengikuti, ya otomatis saya harus cari pemimpin yang nggak zalim. Seperti itu kurang lebihnya Mas Berli, ya, apa yang saya tangkap dari Pak Epadi. Terus silakan. Oke, Pak Adi, terima kasih tanggapan kembali atas apa yang dijelaskan oleh Pak Abadi tadi tentang bicara tentang pemimpin yang zalim. Itu jelaskan juga tadi terpilihnya sebab karena yang memilih juga zalim. Ya, salah satunya memang seperti itu. Tapi kita juga ada menafikan juga bahwasanya di Indonesia masih banyak orang-orang yang memang di kadarnya itu belum tahu, orang awam lah istilah. Itu juga karena ketidaktahuan. Kenapa? Mereka memang mungkin tidak dolim, katakan tidak dolim. Karena memang belum tahu, karena memang perang politik, karena memang ya seperti itu. Jadi ya mereka terpaksa, jadi memang memilih seperti itu. Nah, ketidaktahuan itu termasuk kezaliman juga. Ya, jahiliyah. Ya, karena itu saya menangkap itu kebodohan kan, orang bodoh itu orang yang nggak tahu itu zalim. Oh gitu. Banyak nanti tadi orang zalimnya lah. Ya, apa-apa. Cuman saya kira beda, teman. Masuk orang zalim atau orang yang masih nggak tahu itu saya kira beda. Karena orang itu masih kadang di tahapan mencari tahu, ada yang masih memang sudah tahu, ada yang memang perilakunya itu dianggap kebaikan. Kezaliman itu dianggap kebaikan. Karena kalau kita gabung ketidaktahuan orang sebagai kezaliman, maka sangat banyak nanti orang yang zalim di dunia ini. Karena masih banyak yang tidak tahu dalam artian Quran atau hadis atau tentang nilai-nilai Quran dan nilai-nilai Islam. Maka kasihan kalau dinas orang-orang baik seperti mereka itu orang yang zalim. Apalagi seperti saya saja yang belum tahu apa-apa, yang kurang sekali tahu tentang Quran. Tentunya kalau dikatakan tidak tahu, ya masa saya orang yang zalim sih. Repot juga nanti. Ya, jadi saya kira beda tempat. Tapi kalau orang yang memang sengaja sudah tahu tapi mereka melanggar, mungkin itu yang zalim. Kemudian orang yang memang niatnya itu memang memuji Allah, menolak kebenaran dari nilai-nilai Quran, kemudian berbuat kerusakan, nah itu yang jelas itu orang-orang yang zalim. Tapi kalau orang memang nggak tahu hal itu, masih itu benar tak salah, ini masih perlu belajar, masih perlu itu, saya kira masih perlu diberi nasihat, masih perlu diberi arahan, mungkin mereka itu nanti bisa tahu dan sadar ya. Kurang lebihnya seperti itu, nanti perjalanannya seperti itu. Jadi orang-orang yang zalim itu bervariasi memang. Di sini Indonesia itu random orangnya memang. Dengan aneh-aneh. Kalau kita bicara tentang istilahnya untuk membangun kejayaan Islam dan sebagainya, saya kira dimulai dari diri sendiri dulu. Diri sendiri ini memang bisa gak memancarkan cahaya supaya bisa mengikat banyak orang, sehingga dari hal itu bisa mewujudkan
nilai-nilai Quran tentunya di kehidupannya gitu. Tentunya di lingkungan sekitar dulu, kecil-kecil dulu. Nanti kalau bisa merambah dan sebagainya itu sudah di ranah kita, ranahnya Allah. Kalau kita bisanya berusaha dan berjuang ya tentunya ya seperti itu. Ini enggak, kalau sudah siap nggak apa-apa langsung aktifkan aja mikrofonnya ya. Ya, daripada diam itu saya isi. Ya nggih, monggo. Bertanya sama Pak Haji. Iya. Sikap yang harus kita berbuat itu seperti apa kira-kira agar kita ini bisa terhindar dari dolim, juga bisa terhindar dari penguasa yang dolim. Ini apa sikap kita bagaimana yang lain? Terima kasih. Oke, ini. Jadi gimana ya? Nanti pertanyaan dari Pak Abadi, bagaimana cara kita supaya tidak sampai terjebak atau mempunyai sikap-sikap yang zalim itu, supaya kita tidak sampai itu. Bagaimana Pak Adi? Monggo dijelaskan dulu. Bapak-bapak yang lain silakan, tidak apa-apa. Monggo, barangkali bisa menjawab pertanyaan Pak Abadi. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi maaf ini aku telat pada acara yang lain, sehingga baru mengikuti menjadi. Jadi tema yang disampaikan ke saya itu saya sudah mencoba untuk mempelajari di Al-Quran maupun di pengetahuan yang lain. Jadi akar permasalahannya, ini suaranya kok kemusik ini, di mute aja. Punya Pak Adi ini, di mute aja tuh, di mute ya. Oke. Jadi yang perlu kita cari itu mengapa orang menjadi dolim. Nah ini dulu sebabnya apa gitu. Ini menurut saya karena kalau ada orang yang kurang pengetahuan, ya terutama pengetahuan tentang agama, kemudian juga yang kedua itu karena dikuasai oleh hawa nafsu, ya. Kemudian juga karena kurang melakukan kebenaran, ya inilah dasar-dasar orang menjadi dolim. Jadi sebenarnya intinya harus kita cari permasalahannya, mengapa orang menjadi dolim, itu ya. Kemudian kalau kita merujuk di Al-Quran Al-Furqan, ya, Al-Furqan ayat 19. Jadi intinya kedolim akan mendapatkan laknat berupa dijauhkan dari kenikmatan dan rahmat Allah SWT baik di dunia maupun di akhirat. Nah pertanyaannya, mengapa orang dolim saat ini kok tidak langsung diadakan Allah itu menyampaikan adabnya itu ya. Jadi ini memang menurut kajian yang lainnya memang sengaja oleh Allah itu ditangguhkan. Jadi supaya mereka ini itu bertobat sehingga tidak sampai melakukan kedoliman yang lain. Kemudian tadi saya mendengar dari Pak Sokil ya atau Pak Sabah ya, Pak Sokil ya. Jadi kalau kita melihat perkembangan dunia, ya terutama di Indonesia, memang mayoritas agama Islam. Tapi kalau kita rujuk ke dunia, jadi perkembangan umat Islam ini baru 30%. Ya. Kemudian agama Nasrani itu 31%.
agama yang lain tidak disebutkan. Ini menurut penelitian yang dilakukan oleh pemerintah Amerika. Ya, apakah penelitian ini dianggap sudah final atau bagaimana, itu monggo penilaian kita. Cuma sekarang kita merujuk kepada pemerintah kita sendiri yang mayoritas adalah agama Islam, yang tadi kajiannya menurut Pak Sokel itu merosot, ya, jadi mulai dari 99% sampai menjadi 80% misalnya. Nah, ini perlu kita cermati di lingkungan yang paling kecil, saya setuju. Jadi ini bagaimana umat Islam saat ini? Jadi menurut saya pengetahuan yang perlu terus dibina, tentunya pengetahuan tentang agama dan hadis, itu perlu dikembangkan terus supaya masyarakat ini istilahnya jadi melek ilmu gitu. Tidak, istilahnya ada kajian, ada apa, dia tertutup. Ini yang agak merepotkan, ini masalahnya sangat mendasar sekali. Jadi yang notabene saya dengan Pak Hadi ini selalu berusaha untuk membuat masyarakat di lingkungan kita ini menjadi, ya katakan orang pinter di bidang pengetahuan, tapi sulit dicapai, ya. Ini terus kita mencari metode-metode yang efektif, yang tidak banyak biaya, sehingga masyarakat itu bisa istilahnya mengikuti apa yang kita tuju. Kemudian yang kedua, yang berikutnya adalah, jadi saya kira semua ini akarnya adalah tentang pendidikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu kita tidak bisa kita pungkiri bahwa internet, ya, internet informasi itu lebih canggih. Jadi lebih canggih, kemudian tentunya kita mengarah langsung ke bidang ekonomi. Jadi memang syaratnya harus berpendidikan, kemudian menguasai internet yang saat ini berkembang, kemudian juga istilahnya networking, ya, networking untuk marketing. Nah, ini salah satu contoh, ya, contoh-contoh yang lain. Jadi kalau kita tidak menguasai ketiga hal ini terutama, menurut saya, kita akan tenggelam. Tenggelam, dalam apapun tenggelam nanti. Ekonomi tenggelam, pengetahuan tenggelam. Jadi internet informasi itu sangat menguasai dunia. Jadi kalau kita menutup internet, tidak mau istilahnya mendengar informasi dari luar, ya kita akhirnya menjadi orang yang kurang pandai, menurut saya begitu. Jadi inilah yang harus kita bangun. Jadi kita ini, saran saya, tidak bisa menyalahkan orang lain. Jadi kenapa ekonomi orang Islam ini begini-begini, itu dari diri kita, jangan menyalahkan orang lain. Umat Islam katakan minoritas dalam ekonomi, jangan disalahkan. Ayo ekonomi Islam ini kita kembangkan, bagaimana caranya. Jangan sampai kalah dengan orang-orang yang dikatakan tadi non-muslim. Kita harus pintar di sini. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugeng atas tanggapan dari tema pertemuan hari ini, ya. Tentunya kezaliman itu pertama dilihat penyebabnya, ya, penyebab kezaliman itu yaitu kurang pengetahuan tentang nilai-nilai ketakwaan. Kemudian caranya yaitu salah satunya ya memang memintarkan masyarakat supaya tahu ini loh kezaliman, ini loh ketakwaan. Kemudian tentunya salah satunya yaitu dari sistem pendidikan, ya. Dimulai dari pendidikan anak, dari balita, dari
anak-anak, remaja sampai menuju dewasa. Jadi dengan pengetahuan akhlak yang tertanam, insya Allah ya nanti kalau sudah tahu yang di mana titik jolim, ini titik di mana yang tidak jolim, nah itu bisa jadikan pertimbangan mereka supaya minim ya, meminimalisir kezaliman. Tentunya zalim itu nggak bisa hilang sih, saya kira tetap masih ada meskipun banyak orang yang, tapi tidaknya meminimalisir ya, sehingga ada banyak orang yang berbuat zalim karena kita sudah menjangkau banyak masyarakat tentang pengetahuan dan nilai-nilai ketakwaan seperti apa. Nah ini memang luas sih jangkauannya, sehingga memang zoliman itu memang kayak ya lawannya dari takwaan itu tadi. Selama masih ada kebaikan tetap ada ya keburukan. Saya kira seperti itu. Dan tapi kebenaran atau kesalahan itu tidak menentukan orang itu jadi zolim atau enggak. Jadi orang yang benar belum tentu bisa selalu benar dikatakan takwa, atau yang salah dikatakan zalim itu. Monggo Pak Sukri sudah mengaktifkan mikrofon, langsung ditanggapi saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Maaf tadi saya lagi umat ini pileknya. Ya. Jadi sudah diterapi, sudah lumayan. Panggil tukang terapinya tadi. Ya, materinya sangat luas sekali ya. Dolim itu ya, tadi itu katanya Pak Badi itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu makna itu sangat luas sekali. Saya ingat ayat Al-Quran itu qalatil a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna. Jadi banyak orang itu ngaku iman. Amanah itu berarti maknanya ngaku iman. Ingat kalau ada ya ayyuhalladzina amanu berarti itu orang yang masih ngaku iman gitu ya. Amanah. Tapi kalau sudah dibentuk kata benda biasanya qad aflahal mu'minun. Nah, itu betul-betul iman yang hakiki kalau sudah begitu. Tapi kalau masih pakai kerja itu amanah, masih imannya sebenarnya maknanya telah beriman tapi imannya masih gonjang-ganjing ya. Ya, qalatil a'rabu amanah kullam tu'minu walakin qulu aslamna. Tetapi jangan katakan kamu beriman, tapi katakan kamu menyerah gitu ya. Jadi bukan Islam tapi menyerah. Ya. Walakin qulu iman apa itu? Iman itu ada di dalam hati ya. Nah, itu. Jadi banyak manusia itu ngomong sekarang itu iman. Tapi kelakuannya itu nggak iman gitu. Ya. Banyak orang ngaku beriman, tapi pandangan dan sikap hidupnya tidak berdasarkan Quran menurut sunnah Rasul. masih memakai pandangan dan sikap hidup dari ilmu yang lain gitu. Ya, itu yang bikin berat ya. Ngaku Islam tapi menolak syariat gitu ya. Begitu ada usulan syariat ditegakkan, tidak mau gitu. Nah, itu repot. Begitu pemilihan pemimpin, ada pemimpin yang memenuhi standar keislaman, tidak mau juga gitu. Ya, padahal hanya mungkin sekedar uang, sekedar apa gitu, tapi mereka tidak mau. Jadi padahal ngaku iman gitu. Ngaku Islam tapi
Tidak mau. Nah, itu ini yang jadi masalah gitu ya. Penyebabnya apa gitu? Penyebabnya adalah kebodohan kita, kebodohan umat Islam. Yang kedua, karena memang rekayasa dari musuh kita itu luar biasa, ya. Apa itu semua media sosial dikuasai, image-nya dikuasai gitu ya. Seakan-akan pemimpin ini bagus gitu, diidolakan, di blow up bahwa ini pemimpin yang baik dan sebagainya. Sedangkan pemimpin yang memiliki kata Islam itu dielek-elek terus. Ya. Belum lagi gerak dengan pakai uang dan sebagainya. Juga ditakut-takuti kadang-kadang. Engkau nek miliki kok gak iso ngene ya. Nah, orang bawah itu kalau ditakuti begini. Nanti kalau milih pemimpin itu engkau gak oleh BLT gitu. Bantuan langsung itu naik gitu. Akhirnya meskipun rada gak sesuai dengan kriteria Quran ya dipilih saja itu. Jadi ketakutan itu ya. Jadi kita itu iman masalah Quran menjadi pandangan dan sikap hidup itu kayaknya di masyarakat itu belum kuat. Ya. Belum ngerti kadang-kadang apakah pedoman hidup kamu apa? Mesti jawabnya nggak Quran menurut sunnah Rasul gitu ya. Banyak yang nggak ngerti gitu. Kadang-kadang banyak juga masyarakat yang pandangan hidup kamu apa, prinsip hidup kamu apa, nggak ngerti gitu. Apa prinsip itu gitu? Nggak ngerti. Karena dakwah kita selama ini mungkin tidak on the track ya. Tetapi yang banyak dibahas itu perbedaan pendapat, fikih gitu ya. Tidak membahas tentang bagaimana membangun pandangan hidup, bagaimana mempelajari, membangun karakter Quran gitu. Enggak itu yang dibahas. Paling yang dibahas itu hilafiyah itu yang lagi getol. Sehingga tidak membangun karakter Islam ya. Nah, itu yang membuat umpamanya bagaimana kita membimbing anak-anak kita menjadi berkarakter Quran gitu. Ya. Mereka tidak tahu begitu itu. Mereka tahunya mungkin sholat itu kudu ngene. Tapi membahas Quran sebagai pandangan dan sikap hidup itu sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan mereka tidak tahu gitu. Sehingga mereka akhirnya banyak terjun ke kedoliman, terutama di bidang politik, di bidang sosial, dan di bidang ibadah, kayaknya gitu. Kayaknya imannya sudah kuat, Islamnya sudah ya. Tetapi begitu kita terjun ke bidang sosial, apalagi ke bidang politik, itu tidak paham. Ya. Buktinya apa? Sekarang ini partai Islam itu sudah, yang Islam itu sudah tidak kuat. Apalagi partainya juga sudah melenceng juga sekarang. Kan repot gitu ya. Partai yang menegakkan ajaran
Quran, menegakkan syariat gitu ya. Sekarang udah juga melenceng juga gitu. Kan repot akhirnya kita ini. Terus sendiri yang dipoloi udah lama ya. Itu. Dan repot sekarang ini. Makanya semoga ke depan ini kita umat Islam bisa bersatu. Kemudian umat Islam itu mengajukan pemimpin sendiri gitu. Yang dikader sendiri, diajukan sendiri, sehingga supaya menjadi pemimpin gitu ya. Nah itu mungkin ya, sehingga bisa memberantas kedoliman yang ada. Ya itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sukri atas tanggapan pada tema hari ini. Berarti dijelaskan yaitu kalau ngaku iman tapi memang kalau sikap dan pandangan hidupnya tidak iman ya katakan belum iman ya, tapi menyerah ya menyerah pada tentuan nilai Islam. Kemudian ilusi media sosial ya, tergantung pemegang dan tergantung yang melihatnya, karena memang di media sosial sangat pengaruhi bagaimana mendidik karakter, bagaimana untuk membangun bangsa ini supaya lebih maju. Itu tidak dimunculkan, yang dimunculkan selalu perdebatan dan khilafiyah dan banyak pemahaman-pemahaman yang seharusnya itu diselesaikan dengan ilmu saja selesai, tapi masih terus diperdebatkan sampai sekarang. Bukan aneh juga mereka, tapi memang itu tujuannya supaya isi media sosial itu ya seperti itu. Kemudian tentunya yang kita harapkan semua ada partai yang ingin menegakkan syariat tapi malah tidak sesuai dengan harapan. Ini bagaimana Pak Adi tentang Pak Sugeng dan Pak Sukri tadi, tanggapan kembalinya seperti yang dijelaskan Pak Sugeng dan Pak Sukri tadi. Monggo, nggak apa-apa. Mas Merit silakan. Mas Adi dulu, nanti terakhir monggo, nggak apa-apa. Terakhir saja sekalian. Monggo, Pak Merit. Terima kasih waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ikut nambahi diskusi. Tadi saya menyimak dari Mas Adi, juga dari Pak Solikil, ada dua bentuk kezaliman ya, zalim kepada orang lain dan zalim kepada diri sendiri. Nah, terus penyebab kezaliman itu apa? Ya tadi disebutkan Pak Sugeng kalau nggak salah, hawa nafsu, gitu ya, hawa nafsu. Nah, saya ingin menambahkan, maksudnya lebih spesifik lagi yang berkaitan dengan makna zolim yang menganiaya ini. Kan tadi kan bodoh itu juga dianggap zolim kan. Ya, artinya kalau mungkin maknanya ya orang udah dikasih kesempatan untuk belajar, tapi dia tidak mau belajar dan membiarkan diri dalam kebodohan. Nah itu kebodohan juga, orang Islam kan nggak boleh bodoh gitu ya. Mungkin itu maksudnya, bukan yang tidak sengaja bodoh, maksudnya yang dibodohi. Nah, kalau yang dibodohi kan kasihan juga, ya, gitu. Tapi ya kasihan itu kan kadang penilaian manusia ya. Kembali lagi bagaimana penilaian Allah, ya Allah yang lebih adil dalam menilai. Ini saya yang zalim kepada diri sendiri. Nah ini coba saya angkat surat Al-A'raf ayat 23 ya, yang populer sering kita baca juga. Pola ya, mereka berdua berdoa, ini Nabi Adam dan Hawa ya. Robbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang rugi. Nah, di sini Nabi Adam dan Hawa tampak sedang menyesali sebuah
kehidupan. Jadi ada peristiwa yang mendahului sebelumnya. Dan di sini kata-kata yang dipilih juga dolamna. Jadi menzalimi diri sendiri, Nah, setelah saya coba usut lihat ke surat ke ayat-ayat sebelumnya, ternyata ayat sebelumnya itu tentang makan buah kuldi, gitu, makan buah kuldi. Nah, tapi saya tarik ke belakang lagi, buah kuldi itu sebelum makan buah kuldi itu ada peristiwa sebelumnya lagi adalah tentang kesombongan. Jadi Allah itu mau mau mengangkat Nabi Adam sebagai khalifah, kemudian iblis tidak terima, ya, iblis tidak terima. Nah, terus iblis dinilai sebagai sombong oleh Allah, diusir dari surga, gitu ya. Nah, ketika Adam menjadi khalifah, Adam pun ternyata terjebak dalam kesombongan. Gitu. Jadi syaitan itu menggoda. Allah sudah mengingatkan wala takroba di sajarota. Jangan mendekati pohon ini. Tapi syaitan itu menggoda bahwa kalau kamu ingin seperti malaikat, maka makanlah buah khuldi ini. Gitu. Nah, saya mengartikan malaikat di sini bukan malaikat seperti malaikat Jibril ya. Malaikat itu maksudnya dari kata malakun. Kalau saya perkirakan dari kata malakun, kekuasaan. Jadi malakun kan artinya raja ya. Jadi buah khuldi itu buah keabadian. Jadi ternyata Adam sendiri ketika di puncak kekuasaan, dia itu ya pingin juga abadi, pingin juga kekuasaannya tuh khuldi, pingin abadi kekuasaannya itu. Jadi dia nggak percaya lah kalau digantikan sama orang lain, ntar bener apa enggak gitu, bisa lebih jelek dari saya gitu kan. Nah, ini berkaitan sama yang tadi, memang kadang-kadang kan ada hawa nafsu ya untuk tetap berkuasa, menjadi orang yang terbaik. Nah, bahwa surat Al-A'raf ini turun, ini kan memang situasinya memang sedang pertarungan di masyarakat yang adu gengsi. Jadi suku Quraisy sendiri hidupnya itu antar suku itu saling bertarung, adu gengsi. Suku A, suku B, siapa yang berkuasa dan siapa yang nanti yang bisa menggantikan kekuasaannya. Suku yang berkuasa menganggap rendah suku yang lainnya, gitu. Nah, itu dunianya seperti itu. Dan antar bangsa, orang Arab merasa orang non-Arab, misalnya Yahudi itu dianggap rendah. Gitu. Sebaliknya Yahudi menganggap orang Arab itu juga rendah karena bukan keturunan para nabi. Yang keturunan orang-orang istimewa itu ya Yahudi. Gitu. Sesama keturunan para nabi itu menganggap Nasrani itu juga kaum rendah. Gitu. Kaum ya Nasrani itu apa? Itu nyontek dari Yahudi kan gitu. Nah, jadi situasinya itu memang antar suku saling sombong, saling ingin berebut kekuasaan, saling ingin siapa menunjukkan siapa yang berkuasa. Antar bangsa juga saling menguasai dan menunjukkan siapa yang paling berkuasa. Nah, ketika orang berkuasa, katakan yang berkuasa saat ini Bani Hashim. Bani Hashim itu ya nggak mau digantikan dengan Umayyah. Gitu. Umayyah memaksa untuk menjatuhkan Bani Hashim. Begitu terus persaingannya Bani Hashim, Bani Umayyah itu saling gantian. Mungkin sama kayak politik di Indonesia juga saling berebut kekuasaan dan menunjukkan siapa yang paling hebat. Artinya kan masih ada kaitannya dengan poin yang jadi Allah ini memberi pelajaran kepada umat Islam, mukminin pada zaman itu, jangan mengulangi lagi kesalahan Nabi Adam. Gitu. Nabi Adam itu ternyata juga terperosok juga menganiaya diri sendiri, kesalahannya iblis. Gitu. Jadi orang kalau sudah berkuasa, gitu, itu bisa
lupa diri, bisa nggak tahu malu, auratnya itu bisa keluar. Auratnya itu bisa, yang dulunya itu masih pakai sopan, pakai baju, itu demi mempertahankan kekuasaan itu lembaran-lembaran baju yang digunakan itu bisa dilepas. Artinya udah nggak tahu malu lagi untuk mempertahankan kekuasaan. Nah, itu yang menyebabkan dalam surat Al-A'raf itu akhirnya Nabi Adam pun diusir juga dari kedamaian surga. Jadi ibitu ba'du'um libatin adu gitu. Jadi diusir, keluarlah sana, satu dengan yang lain saling baku hantam gitu. Jadi kalau udah setiap manusia, setiap suku, setiap kelompok, komunitas sudah ambisi ingin berkuasa dan mempertahankan kekuasaannya menjadi buah kesuksesan yang abadi, ya, dinikmati sampai abadi selamanya. Nah, itu jadi orang tuh akan nggak tahu malu, akan melakukan apa saja yang tabu pun dia langgar gitu ya. Katakanlah untuk dia tahu salah, tapi untuk membuat kesalahan itu tampak benar, dia bisa bayar orang media sosial gitu. dengan apa namanya, membangun opini gitu. Jadi kalau orang normalnya kan sesuatu yang salah itu ditutupi, malu tuh gitu. Tapi dia bisa membuat orang supaya yang salah itu terlihat baik, ya orang jadi nggak tahu malu gitu. Jadi korupsi juga nggak malu, ya kan, nepotisme nggak malu gitu. Mencuri, ngerampok, ya, masuk penjara itu jadi nggak malu kan. Jadi kayak apa namanya, kalau di Al-Quran itu Nabi Adam seolah-olah terlepas semua pakaiannya dari lembaran pakaian yang ada di surga gitu. Nah, begitu Nabi Adam menyadari ternyata ibarat orang itu udah nggak pakai baju di dalam surga gitu. Kayak misalnya Indonesia ini adalah negara yang suci, kita anggap negara yang bangsa yang berkah dari Allah ya. Ternyata kita tanpa sadar kena ambisi kekuasaan, kesombongan, ternyata sudah jauh melampaui batas-batas susila, melampaui batas-batas kenormalan yang wajar. Udah wani bayar untuk jadi untuk berkuasa, berani nipu untuk berkuasa, membodohi orang yang sudah bodoh, ya, menindas orang yang sudah lemah semakin ditindas untuk bisa berkuasa. Jadi itu udah nggak punya rasa malu lagi. Nah, itu kan surat Al-A'raf ini kan mengajarkan kepada kaum Quraisy gitu, untuk jangan kayak gitulah hidup itu, jangan nggak punya malu kayak gitu. Nabi Adam dulu udah pernah gitu. Nah, sekarang mari membangun kehidupan yang beradab dengan Al-Quran, dengan wahyu dari Allah. Nah, begitu juga kita sekarang bisa mengambil pelajaran itu juga gitu. Jangan-jangan kita juga ketika kita belum mendapatkan sebuah kekuasaan atau kepemimpinan, kita seolah-olah menjadi pengkritik gitu ya. Atau melihat orang lain menjadi pemimpin, kita kayak iblis ya gitu. Gak terima gitu kan. Tapi begitu kita nanti udah jadi pemimpin gitu, bisa lupa diri kayak Adam. Tapi kalau Nabi Adam kan taubat. Nah, ini kalimat taubatnya, Robbana dzolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi Adam akhirnya menyadari dia telah menganiaya, menzalimi dirinya sendiri, mengakibatkan kehidupan satu sama lain berperang, satu kelompok dengan kelompok yang lain berperang, dan nggak ada habis-habisnya, saling mengalahkan gitu. Karena akibat apa? Tadi itu yang disebutkan penyebab zalim itu hawa nafsu, ambisi atau kesombongan, atau ingin mempertahankan kejayaan gitu. Terus menganggap kalau iblis itu kan mengatakan ana khairu minhu,
khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya dari nar, api, sedangkan Adam kan dari tin gitu. Masa orang dari tin mau menggantikan saya yang dari api gitu ya, nggak masuk akal gitu. Itu bagi penilaiannya si iblis gitu. Jadi kadang-kadang kan orang yang berkuasa itu kayak sudah orang paling hebat karena karirnya tertinggi gitu. Ya mungkin kita juga seperti itu di levelnya kita gitu, di levelnya lingkungan kita, mungkin kita di RT atau di keluarga, di komunitas kita juga jadi penguasa. Ada anak baru mau menggantikan, ya katakanlah jadi pengurus remaja RT Karang Taruna atau masjid gitu. Nah, orang-orang ada anak muda yang mau menggantikan, orang-orang tuanya nggak terima kan gitu. Wah, ini masa digantikan sama orang-orang yang masih belum banyak pengalaman, apa nggak nanti bikin pertumpahan darah di masjid. Jadi merendahkan. Tapi begitu juga, begitu berhasil menggantikan, ya podo nggak mau digantikan juga. Jadi ingin buah kuldi, ingin buah keabadian. Nah, kurang lebihnya itu yang saya tadi spesifik. Kalau tadi kan Pak Putri bilang zalim itu memang luas gitu. Saya coba yang sisi spesifiknya yang menganiaya, dalam arti menganiaya tadi, menganiaya. Artinya penyebabnya adalah hawa nafsu untuk kesombongan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Merit atas tanggapan dari tema hari ini. Jadi zalim diartikan secara spesifik tadi ini. Bagian yang zalim pada diri sendiri. Ada juga sebenarnya dari orang lain atau faktor luar ya. Faktor luar yaitu iblisnya yang mungkin ya jadi pengganggu. Tapi nanti lebih spesifik pada diri sendiri. Kemudian analogikan, jadi bagus sekali ya saya kira analogi itu, karena Nabi Adam, peristiwa pada saat Nabi Adam di surga itu tak jauh beda di keadaan kita yang sekarang. Yang jadi ketika sudah berada di puncak, beliau merasa kesombongan itu mulai muncul karena sudah merasa di puncak. Kalau kayak kita itu sudah mencapai titik di mana di perusahaan atau di sebuah perdagangan atau di sebuah tempat yang dimana di situ kita berjuang dari awal, dari nol, babat alas, kemudian kita sudah mencapai kekuasaan, diangkat jadi pemimpin di perdagangan itu, asosiasi itu di pemimpin, atau di sebuah organisasi jadi pemimpin organisasi itu. Kemudian merasa di situ sudah timbul merasa terbaik, kemudian merendahkan orang lain. Ada orang yang menggantikan saya, masa bisa dia seperti saya? Wah, itu sudah mulai merendahkan orang lain, lalu merasa dirinya yang terbaik. Itu juga yang salah satunya iblis itu menggoda seperti itu, jadi sampai Nabi Adam benar-benar tergelincir. Kemudian berlebihan dalam mempertahankan kekuasaan sampai tak tahu malu. Ini yang memang saat ini tuh sangat beredar ya di media sosial, di mana kesalahan itu dibuat seakan itu adalah kebenaran, bukan malah saya melakukan kesalahan. Seharusnya kan normalnya itu saya tuh malu, seharusnya saya tuh sangat izin sekali gitu ya. Ketahuan ya mencuri umpamanya, ketahuan zina umpamanya, ketahuan korupsi umpamanya. Seharusnya kan normalnya seperti yang dahulu itu sudah buruk kemudian diasingkan, kemudian diapakan. Itu kan sangat memalukan sekali. Tapi sekarang seakan-akan hal itu di media sosial ini bukan adalah keburukan, tapi hal ini kebenaran dengan alasan seperti ini. Ya, karena medianya masih digunakan dan dikuasai oleh orang yang seperti itu, dan penggunaan uang yang pada jalur yang salah, maka dari itu hal itu dijadikan sebuah kebenaran. Padahal seharusnya kan ya yang malu-malu ini ditunjukkan bahwasanya jangan sampai ini dicontoh dan dilakukan oleh generasi penerus bangsa ini. Jadi itu yang kacau. Jadi hal seperti itu
sangat rawan ya dilakukan oleh orang-orang, sangat rawan sekali memang. Jangan sampai lupa diri saat berada di puncak dan iri ketika masih di bawah. Nah ini memang orang itu kadang anggap gak pantas jadi pemimpin itu ketika kita masih belum jadi pemimpin. Coba aku yang jadi pemimpin pasti tak buat konsep ini, prinsip ini, tata gini, pasti maju gitu. Sosokan. Saat pada pemilu, pada pemilihan, dia menyalonkan, jadi dia. Pada saat di atas disuguhi, ini kamu mas harus melakukan ini, pemanya. Kalau enggak keluargamu, pemanya gitu. Kalau enggak kamu akan saya lengserkan. Kalau enggak kamu gini. Ya sudah, nggak apa-apa sedikit, sedikit awalnya sedikit karena terlalu enak lanjut saja sampai lupa diri, sampai sudah masa jabatannya mau hangus, sampai mau berhenti dia baru sadar, ya ampun ternyata saya selama ini saat menjabat saya melakukan sebuah kezaliman dan tidak seperti yang saya ungkapkan di awal saya belum jadi pemimpin itu tadi. Nah ini yang kadang orang itu malah ingin jadi puncak tapi nggak ingat pada dirinya saat pada masa masih di bawah. Jadi saya dikira di puncak itu pasti enak, saya bisa mengatur sedemikian rupa. Jangan kira tidak semudah itu. Saya kira juga sangat semudah itu. Maka dari itu memang ketika orang itu memang ada orang bilang itu pilih pemimpin itu orang yang memang dia itu sebenarnya tidak ingin jadi pemimpin, karena salah satunya itu memang orang itu di samping awal mereka tuh tahu resiko jadi pemimpin kalau zalim seperti ini, kalau tidak adil seperti ini. Jadi memang benar-benar saya ini jadi pemimpin seumpama jadi saya tidak yakin itu, makanya dia agak-agak tidak mau. Tapi karena memang adanya keterpaksaan, dipaksa dan sebagainya, dia yang pantas dan sebagainya, dia mau. Jadi seperti itu. Ini Pak Hadi masih on? Oh masih belum ya, nanti nunggu Pak Hadi. Kalau sudah nanti, sudah. Ini mau Pak Hadi ditanggapi saja yang Pak Sugeng sama Pak Merit tadi. Terakhir ini mau ditanggapi. Iya, alhamdulillah. Semakin didalami kita akan semakin banyak menangkap ya makna zalim itu. Mulai dari pemimpin, kemudian dari diri kita sendiri, kemudian dari belajar dari Al-Quran yang sudah diberikan Allah riwayat Nabi Adam seperti itu ya. Tentunya kita mawas diri. Tadi saya tertarik dengan pertanyaannya Pak Abadi, bagaimana supaya kita itu gak zalim? Gitu. Karena kita selama ini nggak sadar zalim, tahu zalim tapi juga nggak bisa berbuat apa-apa, lemah. Dari Pak Sugeng tadi lemah ya, karena kita dalam ekonomi saja lemah kita. Ya, padahal mestinya orang mukmin itu kan kuat, ya kuat, bisa menguasai ya. Kita ya bukan kemana-mana, jangan menyalahkan orang lain, bener. Nggak perlu kita nyalakan penguasa, menyalahkan orang lain ya. Pertama kita salahkan diri kita sendiri. Kita cari kesalahan diri kita itu apa. Gitu. Kalau saya mengevaluasi kezaliman yang saya lakukan, pertama itu saya tidak melaksanakan perintah Quran. Yang pertama saja, yaitu Iqra. Ya. Jadi Iqra inilah yang penentu sebenarnya awal. Gitu. Jadi kalau kita tidak Iqra, ya Iqra ini pun kualitasnya kan berbeda-beda, tergantung kadarnya kita, kemampuannya bagaimana. Gitu. Gitu. Yang kedua, setelah Iqra itu kelanjutannya apa? Kalau kita dari rujukan susunan perintah ya, perintah Al-Quran itu Muzammil ya. Gitu. Ya. Ya,
Jadi kita coba untuk mengikuti prosedur yang Allah ajarkan dalam Al-Quran. Ya, mau dilanjutkan Bapak? Ya, ada apa ini si kecil? Ya, silakan. Oke, berarti masih diskusi sama anaknya Pak Adi. Oke, jadi itu tadi salah satunya memang jangkauannya luas. Jadi apa namanya, zolim itu salah satunya yaitu seperti yang dijelaskan di Quran itu saya kira membodohi diri sendiri, terutama yang dimana seseorang jarang menyadarinya, sehingga terjebak pada lubang-lubang yang dimana tanpa sadar, ternyata saya sudah jauh melakukan kezaliman. Itu yang masih bisa diobati tapi susah itu obatinya. Ini monggo ada yang ingin nambahi? Pak Abadi, Pak Merit, Pak Sugeng. Saya kira di stop aja dulu karena Pak Adi yang harus nanggapi dan ini diganggu sama anaknya terus. Ya ini ya. Ya, alhamdulillah. Diganti Jadi yang saya perlu kita. Saya Robo. Oh, iya, monggo silakan. Ya. Cukup ya. Dicukupkan aja nggih, monggo. Dicukupkan aja karena memang seperti ini, nggak apa-apa. Oke. Kita akhiri kajian hari ini, semoga memberikan manfaat pada kita semua dan semoga kita dapat keberkahan dari Allah dan bisa bermanfaat bagi banyak orang apa yang kita kaji hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa kita tutup dengan bacaan Al-Fatihah. Semoga saudara-saudara kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, semua yang berada dalam kesulitan dan berada dalam ketidaktahuan, semoga mereka semua bisa melewati semua itu yang menjadikan mereka sebagai orang yang lebih baik dan semoga ternilai oleh Allah mereka termasuk orang-orang yang istiqamah dan berakhir husnul khotimah, dan semoga terutama bagi kita semua jadi orang yang lebih baik dan orang yang lebih bertakwa dan jadi orang yang termasuk golongan orang-orang istiqamah, orang-orang yang bertakwa dan berakhir husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Sekian dari saya mohon maaf jika ada salah kata, yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya sendiri. Sampai jumpa di minggu berikutnya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.